Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 14 Juni 2021 saya akan sampaikan mengenai salah satu karakter Tuhan Yesus Kristus yang harus kita pahami dan harus kita kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang di akhir zaman itu tampil sebagai imam besar yang langsung turun melayani jemaatnya, mengadakan penyucian pendamaian yang begitu dahsyat, yang mampu menyembuhkan tanpa menyentuh, yang mampu memberkati tanpa menyentuh, yang mampu menghukum tanpa harus mendekat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah melintasi semua langit. Oleh karena itu, penggembalaannya adalah penggembalaan yang melintasi pulau, melintasi benua, melintasi lautan, dan menjangkau seluruh penjuru bumi. Inilah penggembalaan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit belajar mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus yang harus kita pahami. Dan ini merupakan pelajaran sederhana, jadi kiranya saudara bisa memahami. Yang pertama, saudara, ini Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang tidak suka kebimbangan. Saudara, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya pelajari, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tidak suka dibantah. Jadi ada dua hal ya, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang, saudaraku, tidak suka kebimbangan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak suka dibantah. Saudara harus pahami hal ini. Jadi kalau saudara mendekat kepada imam besar agung, karena matanya itu menyelidik dari yang lahir sampai ke batin, saudara, dari yang kelihatan ini sampai yang saudara pikirkan, saudara angan-angankan, saudara rencanakan, Tuhan itu ngerti. Karena kalau kita berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, semua terbuka. Tidak ada lipatan-lipatan dosa yang bisa tersembunyi di hadapan Dia yang dahsyat itu, yang tampil sebagai imam besar. Dan pelaksanaan penyucian pendamaian itu nanti begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara yang bertobat dari dosa-dosa, mengaku dosa-dosa, saudaraku, saudara akan masuk di dalam satu jalur kegerakan yang benar. Saudara akan semakin dikuduskan, disucikan. Tetapi saudara yang tidak mau disucikan, dikuduskan, tetap hidup cemar dalam dosa, saudara akan tetap cemar, semakin cemar, dan nanti akhirnya menumpuk-numpuk sampai, saudaraku, semakin dahsyat dosa-dosa itu. Saudara, kembali kepada topik. Sekarang mengenai karakter yang pertama dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak suka kebimbangan. Saya ambil dari Matius pasal 8 ayat 26. Yuk kita akan baca, ini salah satu contoh dari kepribadian karakter Tuhan Yesus, bahwa Dia sangat tidak suka dengan kebimbangan. Matius pasal 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Saudara, ketika terjadi, saudaraku, guncangan amukan badai, saudaraku, di danau, saudaraku, ini murid-murid menjadi ketakutan luar biasa, saudaraku, dan tidak bisa menghentikan badai itu, saudaraku. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang harus terbangun, saudaraku, dan kemudian menghardik angin danau itu, saudaraku. Dan Tuhan berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Saudara, ini yang membuat seseorang tidak memperoleh mujizat, yang membuat seseorang itu, saudaraku, karirnya dari dulu, saudaraku, sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang,
kalau dia tidak merubah karakter yang suka bimbang ini, dia tidak akan mengalami loncatan-loncatan keberhasilan, baik dalam bisnis, dalam pelayanan, ataupun dalam apapun juga. Kalau orang itu bimbang, saudaraku, dia tidak akan mengalami loncatan-loncatan keberhasilan. Tuhan Yesus itu tidak suka dengan orang yang bimbang dan ragu-ragu. Yesus adalah pribadi yang menjanjikan kepastian. Oleh karena itu, mari kita pun harus melangkah dengan pasti dan jangan bimbang. Bila Tuhan menghendaki saudara mengerjakan segala sesuatu, maka janganlah saudara berbantah. Kalau Tuhan menghendaki saudara itu mengerjakan sesuatu, jangan berbantah kepada Tuhan dan mengajukan alasan-alasan. Kalau Tuhan menyuruh saudara mungkin melakukan segala sesuatu, pasti Dia memberikan kekuatan, pasti Dia memberikan kebisaan kepada saudara. Kalau Tuhan memberi tugas sesuatu kepada saudara, maka Tuhan pasti melengkapi saudara. Maka jangan pernah menjadi bimbang dan ragu. Kalau Tuhan menyuruh kita memberi, kalau Tuhan menyuruh kita berkorban, saudaraku, pasti kita diberi berkat oleh Tuhan. Ini pasti. Jangan ada kebimbangan, saudaraku. Kalau Tuhan menyuruh kita melayani, pasti Tuhan menyertai kita dengan kemampuan, saudaraku. Jadi Tuhan ini tidak suka dengan jawaban-jawaban, saudaraku, semisalnya, baik Tuhan, aku siap melayani. Bila besok sudah acaranya sudah senggang, saudaraku, baik Tuhan, aku siap, saudaraku, melakukan segala sesuatu. Tetapi saudaraku, sudah kebimbangan-kebimbangan. Tuhan kurang suka mendengar alasan dan jawaban-jawaban yang seperti itu. Saudara, kalau saudara merespon utusan Tuhan, sudah merespon satu perintah Tuhan itu dengan jawaban-jawaban yang seperti itu, sudah pasti tidak akan terpilih. Jadi saudara, kalau Tuhan menyuruh sesuatu, kerjakan. Tuhan akan memberikan saudara kekuatan. Tuhan menyuruh saudara berkorban, kerjakan. Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan menyuruh saudara memberi kepada orang, saudara akan diberi oleh Tuhan. Tuhan menyuruh saudara untuk melayaninya, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada saudara. Kalau saudara bimbang, nanti saudara tidak akan terpilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi demikian pula dalam hal berkat. Kalau saudara memberi respon yang bimbang terhadap pelayanan, Tuhan pasti tidak akan memberkati saudara, susah memberkati saudara kalau saudara bimbang di dalam merespon panggilan pelayanan saudara. Orang itu kadang sering bertanya, saudaraku, bagaimana aku bisa memberi persembahan bagi Tuhan, lawang aku masih punya utang, saudaraku. Bagaimana aku bisa memberikan sesuatu, membantu kepada orang miskin, lawang aku sendiri masih banyak kekurangan. Iya, saudaraku, kita semua melangkah dari hal-hal yang sederhana dulu, dari keberadaan kita masing-masing dulu. Saudara, tapi saudara jangan pesimis seperti itu. Karena kalau saudara membangun iman, apalagi iman saudara itu saudara taruhkan karena saudara percaya kepada Kristus, saudara bisa persembahan. Saudara percaya kepada Kristus, saudara bisa menolong orang. Saudara percaya kepada Kristus, saudara bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Saudara akan memperoleh, saudaraku, kelengkapan fasilitas surga dari Tuhan. Tetapi ketika saudara bimbang, maka angin badai yang akan mendatangi saudara. Badai kesulitan, badai ekonomi, badai sakit penyakit. Saudaraku, ya seperti tadi memang pikiran daging kita itu sering berkata seperti itu. Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan satu persembahan? Lah, aku ini juga masih banyak kekurangan. Loh saudaraku,
Memberi persembahan itu bukan harus banyak, saudaraku, menurut kemampuan masing-masing. Seperti diteladankan di dalam pola tabernakel, saudaraku. Kalau yang kaya ya bisa mempersembahkan lembu tentunya. Justru kalau kaya mempersembahkan burung tekukur itu malu, saudaraku. Yang miskin bisa mempersembahkan burung tekukur, burung merpati, saudaraku, yang bisa nangkap di mana saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi apa yang kita kerjakan itu menurut kemampuan kita. Dan kalau kita taat, kita akan diberikan satu peningkatan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan sesungguhnya kalau kita mau belajar untuk taat, saudaraku, maka Tuhan itu pasti akan memberkati luar biasa. Pasti akan memberikan satu yang kita butuhkan. Sebab kalau Tuhan menyuruh, saudaraku, dan kita respon dengan baik, itu Dia pasti akan memberi kemampuan, saudaraku. Seperti halnya ketika Tuhan mengutus Musa, saudaraku, maka Musa itu, saudaraku, nggak punya modal apa-apa, saudaraku. Bahkan Musa juga sempat bimbang, pikiran manusiawinya ini sempat bimbang ketika diutus Tuhan untuk menghadap Fir'aun, untuk membebaskan bangsa Israel tuh. Musa sempat bimbang, saudaraku. Dengan pengutusan Tuhan terhadap dirinya, Musa sempat bimbang. Bagaimana mungkin dia seorang biasa yang tidak pandai bicara, saudaraku, namun diutus Tuhan untuk menaklukkan Fir'aun, membebaskan bangsa Israel. Saudaraku, Musa berkata, dia itu gak pinter ngomong loh. Saudaraku, kalau sudah membaca di dalam kitab Keluaran itu pasal yang ketiga dan selanjutnya itu, saudaraku, Musa itu sampai tawar-menawar kepada Tuhan. Saudaraku, ayo, saudaraku, jadi Musa itu ketika diutus Tuhan, dia sepertinya nggak punya modal apa-apa, ngomong pun nggak, saudaraku, nggak begitu lancar, saudaraku. Tapi diutus Tuhan luar biasa, akhirnya bahkan bisa, saudaraku, menciptakan 10 tulah di Mesir, saudaraku, oleh karena kehendak Tuhan itu melalui Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan baca coba Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 pasal 11. Kemudian kalau kita baca dalam Keluaran pasal 3, pasal 4, ini diceritakan bahwa Musa sempat ragu, kemudian berbantah-bantah dengan Allah. Dan pada Keluaran 4 ayat 14, Allah menjadi sangat murka karena keraguan Musa tersebut. Saudaraku, kita pun sering demikian, saudaraku. Sering ragu dengan perintah Tuhan, saudaraku. Ragu kalau pelayanan, saudaraku, bisa atau tidak. Ragu kalau berkorban, nanti jangan-jangan malah rugi. Loh, saudaraku, kalau kita, saudaraku, sedang melayani Tuhan itu, jangan bilang kita tombok, saudaraku. Kita nombok, waduh, aku pelayanan Tuhan jadi nombok, saudaraku. Nggak ada seperti itu, saudaraku. Saudara akan diberkati, dilengkapi oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa itu sempat berkata seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat, saudaraku, Tuhan menjadi murka. Saudaraku, ragu memberi kepada orang, saudaraku. Ragu menolong orang, ragu memberikan persembahan, saudaraku. Tapi sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak ragu terhadap perintah Allah untuk melayani, untuk persembahan, untuk mengasihi, maka sungguh kita tidak akan menjadi kekurangan. Saudaraku, kita tidak akan menjadi miskin. Justru kita akan diperkaya olehnya bila kita melayaninya, bila kita, saudaraku, melakukan segala sesuatu yang merupakan kehendaknya. Sekali lagi, saudaraku, saya katakan kepada saudara, saya sampaikan hal ini.
Kalau Tuhan menyuruh kepada saudara melakukan segala sesuatu, maka Dia pasti akan memberikan kemampuan kepada kita. Jangan takut, saudaraku. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama ini, Tuhan itu pribadinya adalah karakter yang tidak suka kebimbangan, tidak suka dengan orang yang bimbang, yang ragu. Saudara, karena Tuhan itu Tuhan yang pasti dan janjinya itu pasti semua. Saudaraku, maka Tuhan juga tidak menyukai orang yang ragu-ragu, yang meragukan kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan itu adalah pribadi yang tidak suka dibantah. Saudara, bila kita belajar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi Dia yang tampil sebagai imam besar agung, maka Dia itu begitu lembut. Saudaraku, Tuhan Yesus itu memang lembut, lemah lembut, luar biasa, saudaraku. Penuh kasih, penuh mujizat, sangat agung dan mulia. Dia seringkali berbicara kepada murid-murid beberapa patah kata saja. Dan setiap kata-kata yang diucapkannya itu sering mengundang pertanyaan. Jadi, saudaraku, apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, penuh makna. Sampai seringkali mengundang berbagai pertanyaan. Saudaraku, pertanyaan besar di hadapan murid-murid, bahkan juga di hadapan orang banyak, saudaraku. Namun, Dia paling tidak suka kalau dibantah. Tuhan Yesus tidak suka dibantah, saudaraku. Juga ini saya contohkan kembali, ini seperti Musa ini ketika dalam kitab Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Ini pada saat Musa diutus, maka sempat berbantah dengan Allah. Musa mencoba menawar-nawar perintah Allah dengan alasan kemampuannya yang kecil, kemudian kebimbangannya, katanya kalau berhadapan dengan Fir'aun, kemudian kebimbangannya ketika Musa tidak pandai berbicara. Semua alasan itu coba ditawarkan oleh Musa untuk menghindar dari beban yang akan diberikan oleh Tuhan, untuk menghindar dari perintah Tuhan, dari pengutusan Tuhan, untuk lari dari panggilan. Saudaraku, Musa itu mencoba menawar-nawar begitu. Tuhan, aku ini nggak pinter ngomong. Tuhan, kemampuanku itu kecil. Mana bisa aku menghadap Fir'aun yang besar itu. Saudaraku, semua alasan itu coba ditawarkan oleh Musa, saudaraku, untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Dan semuanya memang alasan yang masuk akal, saudaraku. Perintah Allah, saudaraku, yang coba ditawar-tawar ini tetapi justru membangkitkan murka Tuhan. Saudaraku, jadi Tuhan itu adalah pribadi yang tidak suka dibantah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai 14. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa." Saudara, ketika Musa ini mengelak, tidak mau taat, tidak mau diutus, saudaraku, dengan beralasan bahwa dia kemampuannya kecil, dia tidak pandai bicara, maka Tuhan justru dikatakan di dalam ayat ini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai 14, saudaraku. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang maha cerdas, saudaraku. Tuhan itu maha jenius, maha cerdas, hikmatnya luar biasa, perhitungannya jitu. Kalau Tuhan mengutus Musa, itu dia sudah punya perhitungan-perhitungan. Kalau Tuhan mengutus saudara, menyuruh saudara melakukan sesuatu, Tuhan itu sudah melakukan perhitungan yang super jenius, saudaraku, di luar pikiran saudara, bahkan sesuatu yang jauh ke depan sana yang belum saudara pikirkan.
Tuhan sudah ngerti. Oleh karena itu Tuhan mengutus saudara, ayo berikan persembahan, ayo tolong orang itu, ayo melakukan kebaikan, ayo taat kepada firman Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mengutus segala sesuatu itu perintah dari yang maha cerdas. Tuhan Yesus Kristus itu kepala gereja, kepala kita semua, saudaraku, pimpinan kita semua. Di dalam kepala ini, saudaraku, ini ada otak, saudaraku. Artinya, saudaraku, dia itu hikmatnya begitu luar biasa. Kalau dia menyuruh segala sesuatu, saudara, dia sudah perhitungkan dengan akurat dan luar biasa. Tidak akan ada yang meleset dari hikmat Allah yang luar biasa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Allah kita, Tuhan kita itu maha cerdas, hikmatnya luar biasa, dan perhitungannya jitu. Maka segala perintahnya adalah benar dan akurat dan akan berakibat kebaikan, kebenaran bila kita melakukannya. Ada juga satu kisah ketika ini Abraham menawar hukuman, saudaraku. Menawar hukuman Allah terhadap kota Sodom, di mana penduduknya pada waktu itu sudah sangat rusak. Tuhan akan menghukum Sodom dan membinasakannya. Kemudian Abraham mencoba menawar, apabila ada 50 orang bertobat, maka Allah tidak jadi menghukum. Kemudian ditawar lagi menjadi 45, menjadi 40, menjadi 30, menjadi 10, dan mentoknya menjadi 10 orang. Ketika ada 10 orang bertobat dan kembali kepada Allah, maka kota Sodom tidak akan dibinasakan, saudaraku. Sebenarnya Allah itu menginginkan kita, saudaraku, taat kepada kehendak-Nya. Saudaraku, kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, taat kepada pemimpin besar kita, imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita taat kepada firman Tuhan, saudara akan dilengkapi segala sesuatu yang mendukung apa yang saudara kerjakan tersebut. Saudara diperintah oleh Tuhan untuk melayani. Tuhan akan memberikan kesehatan kepada saudara. Saudara akan terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit, saudaraku. Akan disembuhkan dari penyakit-penyakit. Tuhan menyuruh saudara berkorban. Tuhan itu sudah siapkan berkat yang lebih luar biasa lagi kepada saudara. Sudah memang tujuan kita, saudaraku, ini adalah kehidupan surga, keselamatan kekal. Tetapi di dalam hidup dunia pun ini, saudaraku, Tuhan juga menyediakan fasilitas bagi kita. Saudara, bukan berarti menjadi orang Kristen, orang percaya Kristus itu kemudian harus miskin, saudaraku, harus sengsara terus, saudaraku. Proses salib kemarin sudah saya sampaikan, itu tidak berhenti di kayu salib. Tetapi setelah disalib itu ada proses kematian, kemudian kebangkitan dan kemuliaan. Jadi orang Kristen juga begitu, ada prosesnya, sengsara, mematikan keinginan-keinginan daging, tetapi ada saatnya dia akan dibangkitkan, saudaraku, kemudian dimuliakan dalam hidupnya. Itu pintu gerbang yang benar, saudara. Kalau saudara mempelajari tentang pintu gerbang surga, tentang pintu gerbang bait suci Allah, pintu gerbang miskan atau tabernakel yang dibuat di sana ada, saudaraku, tirai, ada kain yang berwarna-warni, saudaraku, yang menunjukkan kepada proses sengsara, kematian, kebangkitan, kemuliaan, saudaraku. Jadi menjadi orang Kristen itu enggak kemudian suruh sengsara terus, saudaraku, tidak, saudaraku. Suatu ketika, saudaraku, akan dibangkitkan, akan dimuliakan. Jadi kalau ada orang ngomong, oh jadi orang Kristen itu harus pikul salib terus, saudaraku. Saudaraku, ada saatnya disalib. Memang betul-betul disalib, mematikan keinginan daging. Tapi setelah itu, saudaraku, setelah bisa mematikan keinginan daging, saudaraku, kita ikut di dalam kehendak Roh Kudus, kita akan dibangkitkan, saudaraku. Kemudian kita akan dimuliakan dalam kekuatan Tuhan. Itu pintu gerbang yang benar, saudaraku. Jadi proses salib itu tidak berhenti di, saudaraku, di
salib itu saja, tetapi nanti sudah itu ada proses kebangkitan dan kemuliaan. Jadi demikian. Saya ulangi lagi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang merupakan pribadi yang tidak suka kebimbangan. Orang yang bimbang, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan itu pribadi yang tidak suka dibantah. Kalau saudara mencoba berbantah-bantah kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus memahami karakter Tuhan ini. Tuhan pribadi yang tidak suka kebimbangan. Kemudian yang kedua, Tuhan pribadi yang tidak suka dibantah. Oleh karena itu, bisa dipahami, orang yang betul-betul sedang penuh urapan Roh Kudus, dia seturut dengan firman Allah dan Roh Kudus, dia tidak suka berdebat, dia tidak suka dibantah. Percaya monggo, tidak percaya enggak masalah. Itu urusanmu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.